Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan ya, pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Kita bersyukur semuanya ini karena kesempatan yang Tuhan berikan. Mari sebelum kita mengawali sekolah minggu kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Tuhan, mari pimpin seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sebelumnya kami juga memohon pengampunan kepada Tuhan, karena kami menyadari kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan mengampuninya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Kita bersyukur untuk berkat yang Dia berikan. Karena itu sebagai rasa syukur kita, mari kita naikkan pujian Aku Diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu senantiasa memberkati kita. Itu bukti pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap hari Tuhan memelihara kita. Bukan hanya kita ya, alam semesta pun dipelihara oleh Tuhan. Kalau alam semesta dipelihara oleh Tuhan, terlebih lagi kita anak-anaknya pasti juga akan dipelihara oleh Tuhan. Kita akan menaikkan pujian Burung Pipit. Mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan menolong kami. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, lagu Burung Pipit tadi mengajarkan kepada kita bahwa burung-burung di udara dipelihara oleh Tuhan, bunga-bunga juga dipelihara oleh Tuhan. Nah, kalau tumbuh-tumbuhan dan binatang dipelihara oleh Tuhan,
kita anak-anaknya pasti juga dipelihara oleh Tuhan. Walaupun kita dipelihara oleh Tuhan, tapi seringkali kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Kita seringkali bersungut-sungut kepada Tuhan ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami kesusahan sedikit. Kita udah bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Nah, anak-anak, tahu tidak? Di dalam Alkitab dikisahkan ada sebuah bangsa yang pernah juga bersungut-sungut. Sebenarnya bangsa ini sudah melihat banyak sekali mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Pasti ada yang tahu bangsa mana? Iya, bangsa Israel. Mereka sudah tinggal di Mesir kurang lebih 400 tahun. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan mereka berseru dan Tuhan mendengar. Tuhan mau membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dengan berbagai cara Tuhan menunjukkan kuasanya, baik kepada Raja Mesir, masyarakat Mesir, maupun kepada orang Israel, umat pilihannya. Nah, mereka sudah berhasil dibawa keluar oleh Tuhan dari tanah Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa. Suatu hari, setelah berhari-hari mereka berjalan, mereka tiba di sebuah padang gurun bernama Padang Gurun Sin. Mereka tak terasa ternyata sudah berjalan lebih dari 1 bulan dari tanah Mesir. Ketika mereka berangkat dari tanah Mesir, mereka membawa persediaan makan, membawa roti. Tapi karena perjalanan begitu jauh dan begitu lama, persediaan bahan makanan mereka habis. Ketika di Padang Gurun Sin, mereka mulai bersungut-sungut. Mereka tidak tahu kapan mereka sampai ke negeri yang dijanjikan, ke tanah air mereka. Karena itu mereka mulai bersungut-sungut. Bagaimana ini? Makanan sudah habis, tidak ada lagi makanan. Lebih bagus kita dulu di Mesir, kita bisa mati di sana dengan keadaan kenyang. Sekarang kita dibawa pergi, entah kita mau makan apa. Kita di sini nggak ada makanan, kita mau dibunuh. Wah, orang Israel bersungut-sungut karena mereka kehabisan makanan. Mereka pikir Tuhan tidak mengetahui. Mereka pikir Tuhan tidak memelihara mereka. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan cara memelihara kehidupan mereka selama di perjalanan. Ketika Tuhan mendengar sungut-sungutan orang Mesir, Tuhan memberitahu Musa, Musa, nanti sore akan turun burung puyuh. Kasih tahu orang Israel, burung-burung itu bisa dimakan. Ya, jadi mereka bisa makan daging. Dan aku akan menurunkan roti dari langit untuk mereka. Itulah yang akan mereka makan. Apakah benar ya? Ternyata benar loh. Waktu sore turun banyak burung puyuh. Dan mereka diberitahu Musa, ini kalian boleh makan loh. Disembelih, dimasak, dan dimakan. Ini akan menjadi makanan kita. Wah, orang Israel senang sekali karena mereka bisa makan daging lagi. Pagi harinya, ketika mereka bangun, mereka kaget sekali karena di tanah di sekitar kemah mereka ada seperti sisik-sisik. Itu seperti embun yang sudah membeku. Wah, mereka bingung. Ini apa ya?
Mereka saling bertanya satu dengan yang lain, ini apa ya? Kok lucu ya? Bentuknya bagus ya, kecil, putih. Wah, sementara mereka kebingungan, Musa datang. Musa memberitahu mereka, hai orang Israel, ini akan kita makan. Jadi setiap hari kalian boleh mengambil satu orang satu gomer, atau kira-kira ya 3,5 liter lah. Kalian mengambil masing-masing satu bagian sesuai dengan jumlah anggota keluarga. Kemudian kalian masak. Ini akan menjadi makanan kita. Tuhan tahu kita membutuhkan makanan. Kita tidak sempat menanam, tidak sempat panen. Karena itu Tuhan mengirimkan roti dari surga. Kalian tidak boleh meninggalkannya sampai pagi. Kalau kalian tinggalkan sampai pagi, ini akan berubah menjadi ulat. Tetapi pada hari ke-6 kalian boleh mengambil 2 kali lipat. Yang sebagian untuk hari ke-6, yang separuh lagi untuk hari ke-7. Karena hari ke-7 mana tidak akan turun. Wah, orang Israel terpesona. Mereka kaget, mereka senang, karena ternyata Tuhan dan Musa tidak seperti yang mereka pikirkan. Ternyata Tuhan memenuhi kebutuhan makanan mereka. Wah, mereka bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu mengetahui kebutuhan kita, dan Tuhan itu memelihara kita. Karena itu jangan bersungut-sungut ketika kita diizinkan oleh Tuhan mengalami kesusahan. Waktu kita susah, coba ingatlah berkat-berkat Tuhan, ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka kamu akan terhibur bahwa ternyata sebenarnya Tuhan itu selalu mencukupkan, memenuhi kebutuhan kita. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kita juga mesti bersyukur untuk makanan yang ada di hadapan kita. Apapun yang Mama siapkan untuk kita, jangan bersungut-sungut. Apa yang disiapkan oleh Mama itu adalah cara Tuhan memeliharamu. Karena itu terimalah apa yang disiapkan oleh Mama dengan penuh ucapan syukur. Dan jangan lupa berdoa sebelum makan. Berdoa kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberimu makan. Doakan orang tuamu yang sudah bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhanmu. Doakan makanan itu agar makanan itu menjadi berkat bagi tubuhmu, sehingga tubuhmu menjadi sehat dan kuat. Ayo anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mulai hari ini kita harus belajar bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya, menghargai setiap berkat Tuhan. Nah, kita akan membuka kitab kita di dalam Keluaran pasal 16 ayat 12b. Kita akan membaca bersama-sama. Kalau sudah ketemu semua, Keluaran itu perjanjian lama ya. Kita akan baca, anak-anak di rumah baca ya. Keluaran 16 ayat 12b. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Anak-anak, bangsa Israel tahu bahwa Tuhan Allah mereka memelihara kehidupan mereka. Dan biarlah kita juga belajar, kita tahu bahwa Tuhan juga memelihara kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Tuhan Yesus memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur untuk orang tua,
keluarga yang Tuhan memberikan kepada kami, dan melalui mereka kami dipelihara. Tuhan berkatilah papa mama anak-anak, Tuhan berkatilah usaha mereka. Tuhan juga memberkati setiap apa yang mereka siapkan untuk anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka dapat tumbuh dengan sehat. Tuhan juga tolong kami untuk terus mensyukuri berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah kami kalau mungkin selama ini kami masih sering bersungut-sungut, kami tidak mensyukuri berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.